Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Rahmawati dengan NIM belakang 115. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama adalah latar belakang. Perbankan merupakan salah satu organisasi usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi dunia perbankan. Dalam era globalisasi saat ini, bahwa kualitas layanan konsumen dan aktivitas pemasaran perlu dijalankan secara bersamaan. Pelayanan yang berkualitas tinggi merupakan salah satu kunci sukses perusahaan. Memperbaiki kualitas pelayanan ataupun jasa merupakan tantangan penting bagi perusahaan bersaing di pasar global. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang berorientasi kepada kepuasan nasabah atau pelanggan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan komunikasi dan menjalin kegiatan pelayanan yang prima yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia, cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dimensi yang mana berpengaruh dominan terhadap kualitas pelayanan di BNI cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam penelitian ini, BNI cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai objek penelitian yang melibatkan mahasiswa kampus Unjani sebagai responden. Maka dengan demikian, penelitian ini mengambil judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Negara Indonesia di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. H1 yaitu bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H2, keandalan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H3, daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H4, jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H5, empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang ketiga ada uji regresi linear berganda. Dan yang keempat, uji hipotesis. Yang pertama, uji validitas. Berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan komputer, yaitu program SPSS versi 25, ditunjukkan dengan membandingkan R-hitung dengan T-tabel, sedangkan nilai dari R-hitung dapat dilihat dalam Corrected Item Total Correlation pada program SPSS versi 25. Butir pertanyaan tangibles, reliability, assurance, responsif, dan empati, serta tingkat kepuasan pelanggan adalah valid, karena R-hitung lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,254. Artinya, seluruh butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel, baik bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, serta kepuasan pelanggan adalah reliable karena mempunyai nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya. Selanjutnya, uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 25 di atas, nilai p-value atau nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Variabel-variabel dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,1 dan VIF, variance inflation factor, kurang dari sama dengan 10. Menurut Gojali, tahun 2016. Dengan demikian, dari hasil perhitungan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari sama dengan 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas atau terhindar dari adanya multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji Glasser, dapat dilihat nilai signifikansi setiap variabel baik bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati lebih besar 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada heterokedastisitas. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dilihat dari hasil analisis di program SPSS 25, tabel di samping ini.
Berdasarkan hasil perhitungan, program komputer SPSS versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut. Y sama dengan 0,748 ditambah 0,171x1 tambah 0,319x2 tambah 0,060x3 ditambah 0,189x4 dan tambah 0,199x5. Uji F. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,363. Angka tersebut berarti F hitung lebih besar daripada F tabel yang sebesar 2,39, sehingga keputusannya menolak H0. Dengan demikian, secara simultan, kelima variabel independen signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan di Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Uji T. Dari perhitungan tersebut, diperoleh hasil dari variabel bukti fisik T hitung sama dengan 1,754. Variabel keandalan T hitung yaitu 1,477. Variabel daya tanggap T hitung yaitu 0,340. Variabel jaminan T hitung yaitu 1,377 dan variabel empati T hitung yaitu 1,743 dan T tabel yaitu 1,67065. Dengan demikian, T hitung lebih besar dari T tabel, maka hanya variabel bukti fisik dan variabel empati yang berpengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,602. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model yaitu variabel bukti fisik, variabel keandalan, variabel daya tanggap, variabel jaminan, dan variabel empati menjelaskan variasi kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani sebesar 60,2% dan 39,8%. Dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi kesimpulannya, pertama, terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, empati terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi tangibles, reliability, responsive, assurance, empati terhadap kepuasan nasabah secara simultan terbukti kebenarannya. Yang kedua, berdasarkan identifikasi masalah yang menyatakan apakah kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara parsial, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel bukti fisik dan empati yang berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, dilihat dari besarnya koefisien regresi, maka variabel yang punya pengaruh paling dominan adalah variabel reliability, karena nilai koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel lainnya. Dengan demikian, variabel kualitas pelayanan manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah di Bank Negara Indonesia Cabang Unjani, yaitu variabel reliability atau keandalan. Yang terakhir ada saran. Pertama, Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor tangible dengan cara ruang kerja atau lokasi di sekitar selalu bersih, rapi, dan tentram, sehingga nasabah yang datang merasa senang dan gembira. Yang kedua, Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor reliability dengan cara karyawan dalam melayani atau bertugas selalu bersikap profesional, yaitu cepat dan tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan dan tepat dan benar yang diharapkan nasabah. Yang ketiga, Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor responsif dengan cara memberikan pelayanan dan membantu para nasabah yang membutuhkan dengan cepat dan tanggap. Yang keempat, Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor asuransi dengan cara meningkatkan kesopanan, keramah-tamahan, perhatian dan sifat dapat dipercaya sehingga kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap bank terjamin. Yang terakhir, Bank Negara Indonesia Cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani perlu memperhatikan faktor empati dengan cara memberikan selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan dan keinginan nasabah serta dapat memahami minat dan kemauan nasabah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.